Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa qala aidan, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, jamaah Majlis Taklim Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita selalu disertai dengan afiah, dan juga nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang sampai pada saat ini kita rasakan bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ini dalam rangka menghadiri kegiatan kita, kajian mingguan di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian, memberikan keberkahan dan juga kemanfaatan ilmunya, dan selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian pada malam hari ini akan membahas, insyaallah akan ngahancaknya Pak cek orang Sunda malah ya, dari kitab Bidayatul Hidayah. Tadinya mau kitab takrib, tapi dipikir-pikir terlalu jauh ya pembahasannya. Jadi kita membahas tentang masalah adab-adab di dalam ibadah ya. Karena di dalam kitab Bidayah ini kebanyakan tentang etika adab di dalam amaliyah keseharian kita, terutama di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita ada sedikit wawasan pengetahuan ilmu tentang adab ibadah ya. Jadi tidak hanya kita ibadah kepada Allah, tapi kita selalu memperhatikan tentang masalah adabnya. Yang mana kitab ini karangan Al-Imam Ghazali ya. Jadi mudah-mudahan
mengawali kajian kitab ini pada minggu pertama sekarang ya, malam Selasa. Allah senantiasa selalu memberikan kemudahan dan keberkahan untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu fi ta'ati. Bagian yang pertama di dalam kitab ini yang akan dibahas adalah tentang adab di dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab tentang taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala faraidun wa nawafilun. Ketahuilah bahwasannya beberapa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri dari dua hal. Yang pertama, ada perintah Allah berupa beberapa kefarduan atau kewajiban. Yang kedua, ada perintah Allah berupa beberapa amaliyah sunnah. Jadi perintah Allah itu tidak hanya kefarduan saja, tetapi ada juga perintah Allah tentang beberapa amaliyah sunnahnya. Sebagaimana di dalam firman Allah disebutkan, atiullaha wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Jadi kalau kita hanya taat kepada Allah, berarti amal ibadah kita masih pincang. Tidak ada kesempurnaan. Ya. Bahkan di dalam rukun iman tidak hanya iman kepada Allah, tapi iman terhadap para rasul. Oleh karena itulah perintah Allah itu meliputi dua hal, satu fardu, dua sunnah. Fal fardu, maka itu fardu, rasul mali adalah sebagai sumber di dalam harta kita. Jadi kefarduan itu diibaratkan seperti modal di dalam urusan harta kita. Jadi pokok di dalam jual beli itu diantaranya modal. Orang ingin bisnis, kalau tanpa ada modal tidak akan bisa jalan. Betul gak Pak? Ya. Jadi kalau orang yang mau bisnis, mau jual beli, yang harus disiapkan dulu adalah modal. Siapkan modal yang banyak, tinggal buka usaha. Nah gitu kan. Nah, jadi kefarduan itu diibaratkan seperti modal di dalam harta, kalau diibaratkan di dalam jual beli. Wabihi tahsulun najatu. Maka dengan kefarduan itu kita dapat memperoleh yang namanya keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalkan kita di dunia selalu menjalankan kefarduan, baik itu yang diperintahkan Allah harus dilakukannya, atau perintah Allah yang harus ditinggalkan, maka dibalik itu akibatnya apa? Tahsulun najah, kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Kemudian wan naflu, yang kedua perintah Allah itu adalah berupa sunnah. Wa atiur rasul, ya, taati rasul. Jadi kalau fardu berarti atiullah, taati Allah. Ta sunnah, apa itu sunnah?
wa nafluhu waribhu wa bihil fauzu bid-darajat. Sunnah itu adalah ar-ribhu, diibaratkan seperti keuntungan. Kalau tadi kan fardu itu diibaratkan seperti modal di dalam harta, sedangkan sunnah itu adalah diibaratkan seperti keuntungan. Wabihi al-fauzu bid-darajat, dan dengan amalia sunnah itulah kita akan memperoleh suatu keuntungan dengan beberapa derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau di dalam usaha orang yang bisnis, jadi kalau bapak yang dicari itu keuntungannya, bukan hanya kembali modal. Berarti kalau dikaitkan dengan perintah Allah yang dua ini, antara fardu dengan sunnah, kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan amalia sunnahnya. Tidak hanya kita laksanakan kefarduan tanpa melaksanakan amalia sunnah. Berarti kalau kita hanya melaksanakan kefarduan, jangan harap kita mendapat keuntungan. Seperti itu. Kan rugi banyak. Kalau kita usaha, modal dikeluarkan sangat besar, tetapi diperhitungkan hari demi hari kok gak ada untungnya gitu kan. Capek-capeknya gitu. Nah, jadi kalau di dalam ibadah sama, kita jangan hanya terpaku dengan fardu, dengan kewajibannya saja tanpa disertai dengan amalia sunnah. Contoh mana kefarduan? Kita kumpul di majelis ini adalah salah satu kewajiban. Kenapa? Yang namanya thalabul ilmi itu adalah fardu wajib. Ya, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai nanti menghembuskan napas terakhir, itu wajibnya thalabul ilmi. Ya, makanya kita jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau kita ada kesempatan, tidak ada kesibukan, kita makmurkan masjid yang kita cintai ini dengan mengadakan seperti pengajian malam hari ini. Ya, insya Allah kita berkumpul di majelis ini, ya, Allah itu akan selalu mencatat segala tujuan dan niat kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting niatnya baik. Niat kita duduk di majelis ini atau di tempat ini tidak ingin mencari pengetahuan ataupun ilmu yang banyak, tapi inti duduk di majelis ini adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah merahasiakan setidaknya ada 6 hal kepada kita. Salah satu di antaranya apa? Allah menyembunyikan keriduan dari kebencian Allah. Ya, jadi artinya Allah menyembunyikan ridho dari kebenciannya. Maksudnya apa? Letak ridho Allah itu tidak ada yang tahu. Apakah di balik salat 5 waktu Allah akan memberikan ridho kepada kita? Wallahu alam. Atau bahkan di balik adanya majlis talim seperti ini, Allah akan memberikan ridho kepada kita semua. Wallahu alam. Intinya masalah ridho Allah itu dirahasiakan untuk kita. Kenapa?
supaya segala amal baik kita lakukan semuanya. Ya. Kalau Allah tidak merahasiakan tentang ridhonya, misalkan bahwa ridho saya, kata Allah, ada di balik sholat 5 fardu. Buat apaan kita mengadakan majlis talim seperti ini kalau kita tahu bahwa ridho Allah itu ada di mana? Di balik sholat fardu. Udah wes sholat fardu doang. Ya, capek-capek kita ngaji, HS mah. Gitu kan? Nah, karena ini rahasia Allah, nah makanya niat kita ini dibalik segala apa yang kita lakukan hanya untuk mencari keridhoannya. Ya, bukan untuk kita pinter, berwawasan tinggi, banyak pengetahuan dan sebagainya, tidak. Itu mah plusnya. Tapi inti dari apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu diantaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli ada'i mabtaradat alaihim. Kata Nabi menyampaikan di dalam hadisnya, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi hadis qudsi itu apa, Pak? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tertulis termaktub dalam Al-Qur'an. Itulah disebut hadis qudsi. Ya. Jadi beliau menyampaikan firman Allah, ya. Apa diantaranya? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna. Kata Nabi, para hamba-hamba Allah tidak akan dapat mendekatkan kepadaku. Ya, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna. Jadi hamba-hamba Allah tidak dapat mendekatkan kepadaku, kata siapa? Kata Allah. Bimisli ada imabtaratu, dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Wala yajalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa menunjukkan cintanya kepadaku dengan melaksanakan ibadah sunnah. Jadi artinya begini, Pak. Kata Allah tidak menjamin melaksanakan apa yang dipardukan oleh Allah. Contoh mana? Salat, ngaji, ini kan keparduan ya. Jadi kata Allah tidak menjamin itu bisa mendekatkan kepadaku, ya. Bahkan tidak membuktikan kecintaan kepadaku dengan cara melaksanakan amalia sunnah. Tuh kan? Ini Allah yang langsung menyampaikan di dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menjamin orang sholat rajin ke masjid setiap waktu, bahkan sunnahnya pun ya, qobliyah ba'diyahnya dilakukan, bahkan amalia sunnah yang lainnya dilakukan. Kata Allah tidak menjamin itu bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya apa nih, ya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'ida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi.
Ya. Kata Allah, kecuali aku mencintai. Ya, ketika aku mencintai, aku yang menjaga pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wah, berarti gini, apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai, apa yang kita lakukan, maka itulah yang menentukan dia bisa mendekatkan kepada Allah. Berarti ketika kita beramal tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah, walaupun berupa kefarduan, walaupun berupa amalia sunnah, maka tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh kan? Ya. Hingga apa? Hingga kata Allah, yasma'u bihi. Tuh. Dia bisa menjaga pendengarannya dari apa yang dia dengar. Artinya dari mulai atas kepala sampai kaki, kita harus bisa menggerakkan, memanfaatkan semua anggota tubuh dengan semestinya. Jadi kalau tiap apanya, mata digunakan untuk melihat yang sekiranya Allah itu menyukai kepada kita, apa yang kita lihat gitu. Tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah misalkannya itu. Kemudian telinga gunakan untuk mendengar apa yang Allah sukai untuk digunakan pendengaran yang baik. Dengarkan pengajian, ya, mendengarkan tausiah, mendengarkan baca Quran, gitu kan? Nah itu berarti mungkin salah satu cara gitu kan. Jadi tidak melakukan setiap anggota badan kita di dalam hal-hal yang menimbulkan Allah benci kepada kita. Ya walaupun kan kita gak tahu ya Pak, apakah Allah itu cinta dengan apa yang kita lakukan, apakah Allah itu suka dengan apa yang kita lakukan, kan itu hanya Allah yang tahu. Setidaknya kan kita bisa melihat. Makanya kan dengan adanya pengajian, ya, supaya kita memahami apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita tinggalkan. Setidaknya kalau kita ada dasar ilmu, kita tidak salah melangkah. Betul nggak? Kita tidak salah melangkah. Ya, karena apa? Kita sudah memiliki wawasan pengetahuan agamanya. Nah, jadi itu diantaranya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursinya. Jadi tidak menjamin keparduan amalia sunnah yang kita lakukan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan apa amal yang Allah sukai, amal yang Allah cintai kepada kita. Jadi kita tetap harus berusaha, ya, bisa memilih setiap apa yang akan kita lakukan. Tidak salah kita melakukan sesuatu, ya. Apalagi kalau sampai melakukan kemaksiatan yang bisa menimbulkan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang tidak kita harapkan bersama. Ketika lisan berbicara, ya, selalu membicarakan hal-hal yang Allah sukai. Baca Quran, baca kitab, baca hadis. Nah itu berarti kan insya Allah Allah suka dengan apa yang kita bacakan, Allah suka apa yang kita ucapkan. Ya, punya lisan tidak digunakan untuk ghibah, tidak digunakan untuk namimah, ya, dan sebagainya. Nah, itu harus dijaga. Kemudian jadi semua unsur anggota tubuh kita tentu saja harus kita jaga, terutama dari hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena semua anggota tubuh kita dari mulai kepala sampai kaki
itu rentan terjadi kemaksiatan manakala kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pasti Pak. Jadi semua anggota tubuh kita ini ada kemaksiatannya. Ya, ada maksiat mata, maksiat hidung, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat farji, maksiat kaki. Itu semuanya tergantung bagaimana kita, apakah kita mampu menjaga atau tidak. Ya, gitu. Selanjutnya walang tasila ayyuhat talibu ilal qiyam. Dan tidak akan sampai para pencari, ya, para pencari derajat yang tinggi bi awamirillahi ta'ala dengan melaksanakan beberapa perintah Allah Ta'ala. Tuh Pak, kata Imam Ghazali, para pencari derajat tinggi di hadapan Allah tidak akan sampai dengan melaksanakan berbagai perintah Allah. Ya, contoh kita kan sholat 5 waktu, melaksanakan atau hadir ke majelis taklim seperti malam hari ini, atau kewajiban yang lainnya. Jadi kata Imam Ghazali, dengan melaksanakan segala perintah Allah, para pencari derajat yang tinggi di hadapan Allah dia tidak akan tercapai. Illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika. Kecuali kita akan sampai derajat yang tinggi di hadapan Allah dengan cara apa Pak? Dengan cara muraqabah hati kita, dengan cara dekat hati kita dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, ya, baik dengan hati, dengan anggota tubuh, di tiap-tiap gerakan, di tiap-tiap perhatian dan juga hembusan napas kita dijaga. Hina tusbihu ila hina tumsi, dari mulai pagi sampai waktu sore, bahkan dari sore sampai pagi. Nah gitu ya. Jadi kalau kita ingin sampai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup hanya dengan melaksanakan perintah Allah. Bapak datang ke majelis taklim, ya, tapi hati kita tidak muraqabah, tidak dekat dengan Allah, tidak hadir, ya. Atau misalkan badan kita nih, anggota badan Pak, bagaimana cara muraqabahnya anggota badan? Selalu digunakan dalam hal kebaikan. Ya, kayak tadi, mata digunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Contoh, melihat Al-Quran, itunya dibaca, ya. Ya contoh kan kalau kita ngaji Pak, ya, kan lebih afdal kita menatap langsung seperti ini dengan guru-guru kita yang menyampaikan ilmu kepada kita, daripada kita di rumah kan. Walaupun sekarang kan ada nih live streaming kan. Nah, tapi lebih afdal di mana? Datang di majelis ini. Itu yang paling afdal. Kenapa? Tatapan mustami dengan guru itu, ya, itu akan menjadikan rahmat oleh Allah. Allah akan menjadikan rahmat bagi kita. Itu ya. Menatap, melihat. Nah, gitu. Atau misalkan kita
Muraqabah di dalam anggota yang lain seperti misalkan hati udah jelas. Ketika Bapak ngaji di tempat ini, maka hati kita pun harus hadir. Contoh seperti sholat ya Pak ya, yang namanya khusyuk kan. Ketika sholat jangan hanya sholat secara fisik, tapi hati pun harus ikut sholat. Ya, Bapak duduk di sini nih, walau alam nih hatinya ngaji atau ente. Gitu ya Pak ya. Ya iya, itu urusan masing-masing yang tahu. Ya, apakah mikirin naon gitu kan ya Pak ya. Aduh geus can gajan wae misalkan ya. Ya, dompet geus tipis cenah ieu aduh lila kene urang ya. Terus ngalamunnya. Nah, kayak ngaji tapi teu ngaji. Kayak sholat tapi teu sholat. Kenapa hatinya tidak hadir? Itunya. Makanya kan kenapa banyak orang ketika sholat sering lupa. Nah, itu salah satu diantaranya karena hatinya tidak hadir ikut sholat. Gitu. Jadi kalau hatinya hadir, insya Allah tidak akan apa? Tidak akan lali, tidak akan lupa gitu ya. Lupa rokaat, lupa sujud itu sekali 2 kali ya. Gitu kan. Kadang gitunya. Nah, makanya kalau misalkan muraqabah anggota tubuh kita selain dari hati ya, gunakan dalam hal kebaikan ya, tangan gunakan hal kebaikan, kemudian kaki gunakan untuk jalan dalam hal kebaikan ya. Bapak datang ke sini, ada yang dekat, ada yang jauh. Ya Pak ya? Ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan. Jadi yang paling jauh itu pahalanya paling besar, Pak. Iya. Yang paling jauh pahalanya paling besar. Itu. Berusaha datang ke sini ngaji. Ya, insya Allah setiap langkah kaki kita, kalau kita niatnya untuk ke tempat kebaikan ya, maka itu sama seperti ibadah sholat 60 tahun lamanya. Jadi kalau Bapak datang ke sini Pak yo, per langkah itu sama seperti ibadah 60 tahun. Bayangkan Pak ya, sangat luar biasa fadilahnya ya. Asal datang ke sini benar-benar kita untuk mencari ridho Allah dengan cara thalabul ilmi ya. Jangan ada tujuan yang lain ke sini teh ya. Saya mau datang ya pengajian ke Al-Ikhlas tek naon dengan sendal anyar. Itunya geus bener teh niatna teh. Pura-pura lupanya pulang teh, aduh cenah alhamdulillah dapat yang baru cenah kan. Nah, itu udah gak bener niat itu. Beda lagi itu mah ya, tidak akan mendapat pahala yang tadi. Ya, jadi niatnya harus benar dulu gitu. Nah, itu diantaranya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, jadi kita lakukan untuk mencari derajat yang tinggi itu, melaksanakan hal kebaikan baik secara dohir ataupun batin, dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai pagi, terus ya gitu. Jangan sampai ada waktu yang disia-siakan, apalagi digunakan untuk kemaksiatan. Kita berusaha Pak, kita semuanya bersama-sama berusaha untuk menggapai derajat yang tinggi dengan cara apapun ya, dengan amal apapun kita lakukan. Jangan menyepelekan amal yang baik sekecil apapun. Nggak boleh Pak. Kata Allah, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jadi ketika dilihat oleh kita sepele ya, gitu kan, bisa jadi bagi Allah hal itu besar untuk kita pahalanya.
Makanya kenapa kita tidak boleh dilarang menyepelekan amal yang baik sekecil apapun, ya. Takutnya di balik apa yang kita hinakan itu ternyata terdapat ridho Allah. Nih bapak di jalan menemukan ada paku, atau kalau jalan tehnya apanya ada lubang, itu ya dirapihin. Ada yang sekiranya mencelakai pengguna jalan singkirin, itunya. Tidak semua orang yang mau melakukan seperti itu, hanya orang-orang tertentu. Ya, bisa jadi dengan cara seperti itu, keikhlasan hati dia lakukan, di balik itu ternyata ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Atau di masjid ayat kotok. Nah, banyak awas ya. Tai kotok, tai hayam, yang berani membersihkan itu kan hanya orang-orang yang ya. Kalau orang-orang yang berdasi mah gak mungkin, betul gak? Nah, makanya marbot Pak, aduh, eta teh nya pahala teh luar biasa marbot masjid teh. Iya, insya Allah. Keikhlasan hati untuk menjaga masjid, membersihkan masjid tehnya. Kalau di perkampungan kan tidak ada marbotnya apa biasanya. Di kampung mah gak ada marbot. Hayam loba ka masjid wae. Marodo wae tadi hareup teh bahkan di jero masjid itunya. Jadi orang yang paling pertama itu harusnya dia yang membersihkan kotoran itu. Ya walaupun di sini mungkin ada apa nih? Ada yang tugas kebersihan misalkan. Jadi kalau misalkan tahu itu adalah najis, kotoran, kalau dibiarkan mereka nanti nginjek masuk masjid, najis semua. Kita yang duluan langsung tak apa, bersihin. Ya. Eta teh pahalana Pak, luar biasa Pak. Dengan cara membersihkan tai kotok yang dinilai itu adalah menjijikan, kotor, tapi dengan keikhlasan hati dia, insya Allah di balik itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Itu jadi siapa yang paling duluan, insya Allah dia yang akan mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Ya, sok, tong malah di apa Pak? Tai kotok tadi buludan. Awas hati-hati tai kotok. Itunya. Iya, atau bahkan di apa? Ditutupin pakai daun atau pakai kain gitu kan. Eta salah. Ya, kalau bisa kita yang melihat segera. Apalagi kalau di tempat ibadah Pak. Ya, itu tugas kita semua. Ya, jangan selalu mengandalkan. Intinya kita apa? Mencari ridho Allah. Eta intina mah. Ya. Aduh, cenah nanti kalau saya membersihkan, takutnya saya nanti dihinakan oleh orang ya. Nah, jangan takut derajat kita menjadi rendah, ya, dipandang orang. Walaupun kita orang berdasi, duduk di kursi setiap hari, tetap kita lakukan itu. Jangan takut. Justru dengan cara itu derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang kita salah penafsirannya. Ya, salah gitu kan penafsirannya. Justru di balik itu teh, ya, ada kebaikan untuk kita yang Allah siapkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya fa'lam annallaha ta'ala mutliun ala dhamirika. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi yang ada dalam hati kita. Allah itu tahu apa yang ada dalam isi hati. Jadi Allah itu kan apa? Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tuhfi sudur. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah itu mengetahui di dalam kesamaran pandangan mata kita, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Kalau kita kan mungkin nih mata nih, kalau udah rabun apalagi tanpa pakai alat kacamata mungkin nggak jelas.
Bagi Allah mah jelas gitu ya. Kalau kita kan terhalang dengan apa? Dengan sesuatu, dengan keadaan. Kekurangan mata kita itu beda dengan mata Allah. Kalau kita dengan mata biasa nih, kalau Allah dengan sifat basor. Jadi beda, ya, beda dengan kita. Pasti bagi Allah mah itu akan jelas. Tak begitu pun Allah itu tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Makanya apa? Kita hati-hati Pak. Hati kita ini jangan sampai tersirat atau ada hal-hal yang buruk ataupun yang tidak baik. Contoh mana? Hasud, ya, hikdu, dendam, nah, ria, ujub, takabur. Eta nggak boleh Pak. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, ya. Usahakan bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Makanya orang Arab Baduinya mengatakan di dalam kitab akhlak, banyak orang yang lebih memperhatikan kesehatan jasmani daripada ruhani. Banyak orang yang lebih memperhatikan tentang kesehatan jasmani daripada ruhani. Coba aja lihat sekarang Pak, di setiap rumah sakit, ya, pasti penuh itu, banyak pasien, ya, betul gak? Apa tujuan mereka datang ke rumah sakit? Ingin sembuh secara fisik, ya. Mereka berobat, rela mengeluarkan uang yang banyak tidak sedikit, hanya ingin sehat jasmani. Tapi tidak sedikit orang yang mau sehat ruhani, sehat hatinya. Padahal dalam hati kita banyak sekali penyakit-penyakit hati. Bagaimana cara pengobatannya? Datang ke majelis taklim. Makanya bisa dihitung dengan jari kawan majelis taklim. Paling berapa orang? Sok bandingkan orang yang mau sembuh jasmani dengan yang sembuh ruhani. Perbandingannya banyak mana tah? Antara rumah sakit dengan majelis taklim we. Digaluh we ngajinya rumah sakit penuh tah. Sok wae teh percaya datang ada tadi kontrolnya ayeuna. Majelis taklim, ya, tidak hanya di sini, di mana-mana. Bisa dihitung dengan jari, 10, 12, 15, 5 orang bahkan. Saurang malahan mah. Geus hujan mah komo. Ya. Udah gerimis saya, aduh, geus libur ya cenah ya. Itu di mana-mana, Pak. Padahal datang ke majelis taklim itu adalah cara kita untuk mengobati tentang penyakit hati. Penyakit hati yang ada dalam apa? Dalam hati kita tidak akan sembuh kalau tanpa ilmu agama. Betul gak? Jangan datang ke rumah sakit, Pak. Mohon maaf ya, saya ingin mengobati penyakit hati saya. Ya, kan ada mungkin kanker hatinya, beda lagi ya tama. Jadi maksud penyakit hati itu adalah penyakit isi dalam hatinya. Ya, itu yang paling berat, yang paling susah teh. Ya. Makanya kita jangan hanya semangat untuk mengobati secara fisik, tapi hati kita gak pernah diobatin. Bagaimana akan hilang penyakit hati kalau kita males datang ke majelis taklim? Yang ada hasud we, ngomongin batur we gitu, ya, dan sebagainya lah. Nah itu dikarenakan mereka kurangnya wawasan pengetahuan agama. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa musrifun ala zahirika wa batinika. Dan juga Allah mengetahui secara zahir ataupun secara batin.
apa yang ada di dalam zahir dan batin Allah akan mengetahui kepada kita semua. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muhitun bi jami'i lahadatika wa khataratika. Dan juga langkah-langkah kaki kita dan semua tingkah diam dan gerak kita, ya. Jadi wasairi sakanatika wa harokatika wa annaka fi mukhalatatika wa khulwatika mutaraddidun baina yadaihi. Jadi setiap gerakan, setiap diam kita, ya, atau kita di saat berkumpul dengan orang banyak, seperti saat ini kita kumpul di suatu majlis, atau bahkan kita pada saat menyendiri, sembunyi, ya, nyumput cek orang namanya, maka mutaraddidun baina yadaihi, kita semua tetap ada di hadapan pengetahuan atau tatapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa terkecualinya, makanya kan kita kalau bisa mah berusaha untuk selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Ya Pak ya? Apa sebabnya? Kalau seseorang itu merasa dilihat, dipantau oleh Allah, maka dia tidak akan ceroboh di dalam melakukan sesuatu. Dia akan hati-hati, Pak. Sebelum dia melakukan, selalu mentadaburi, mempertimbangkan, mengingat akibat. Apakah kalau ini dilakukan akibatnya baik atau buruk? Nah itu kalau orang yang merasa dilihat, dipantau oleh Allah hatinya. Beda dengan orang yang tidak merasa dipantau, berani melakukan keburukan, kemaksiatan. Ya, itu. Contoh, orang-orang yang melakukan kriminal, kejahatan, pencurian, ya. Mereka ketika orang-orang tidur pulas pada malam, dia hanya meyakini orang-orang tidak melihat, kan gitu. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sedang tidur. Sehingga apa? Dia berani melakukan. Karena ketika itu dia tidak merasa dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Kalau orang mau nyuri, ingat Allah, dia pasti tidak akan jadi nyurinya. So, orang yang mau zina, orang yang mau maksiat, ketika dia melakukan kemaksiatan, ingat kepada Allah, maka insya Allah terhenti apa yang akan dia lakukan. Ya. Jadi intinya keyakinan hatinya gak ada. Ada orang yang hanya percaya ada Allah, tapi dia tidak percaya Allah itu melihat kepadanya, sehingga dia berani apa? Melaksanakan kemaksiatan. Gitu. Nah ini harus kita jaga bersama-sama, ya, agar kita senantiasa bisa mengendalikan terutama hawa nafsu kita, manakala hawa nafsu kita mengarahkan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrakun illa wajabarus samawati wal ar mutliun alaihi. Tidak ada sesuatu yang dia maupun bergerak, ya, termasuk kita, ya, kita bisa hidup, bisa bernapas, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dia maupun bergerak di bumi ini ataupun di langit, ya, kecuali Allah yang menguasai segalanya, Allah yang menguasai langit dan bumi dan tahu akan sesuatu itu.
Artinya hanya Allah yang bisa menggerakkan atau melakukan itu. Ya. Ya'lamu khainatal ayuni wa ma tuhfis sudur. Itu yang tadi disampaikan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui sesuatu yang apa? Allah mengetahui sesuatu yang dirahasiakan ataupun sesuatu yang disamarkan, ya. Jadi tidak ada bagi Allah yang tidak mengetahui terhadap kita sebagai makhluknya. Oleh karena itulah, ya. Jadi ini hadis qudsi Allah yang disampaikan oleh siapa tadi? Oleh Rasulullah. Dia ceritanya nih, panjang lah, supaya kita memahami dulu, ya. Ternyata Allah seperti itu. Jadi tidak menjamin, kan tadi, tidak menjamin kita sampai derajat yang tinggi hanya dengan melaksanakan perintah Allah, ya. Maka kata Adam ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadaillahi ta'ala ta'adubal abdi dalilil mudhibi fi hadratil mulkil jabbaril qahar. Maka kita diperintahkan, ya, terutama di dalam urusan ibadah kepada Allah. Apa? Kita diperintahkan agar selalu beretika, ya, beradab. Ayyuhal miskin, wahai orang miskin. Tuh kan, orang miskin nih. Jadi Imam Ghazali memanggil ayyuhal miskin, ya. Zahiran wa batinan baina yadaillahi ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Baina yadillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ta'addubal abdi dalili, seperti beradabnya orang yang hina, ya. Seperti beradabnya orang yang merasa hina dan merasa berbuat dosa fi hadratil mulki, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi gitu, Pak. Kita ini diperintahkan oleh Allah agar selalu beradab secara dohir dan batin. Jadi beradab itu tidak hanya apa? Tidak hanya secara dohir, tapi batin kita pun harus selalu beretika, beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti beradabnya orang yang hina, orang yang melakukan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya apa, Pak? Kita harus selalu merasa hina di hadapan Allah. Kita harus selalu merasa banyak dosa di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya dengan rasa itu kekurangan yang ada bisa diperbaiki. Kalau orang tidak merasa hina, tidak merasa berdosa, jadi itu adalah cara untuk semangat, ya, semangat memperbaiki di dalam amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tidak ada rasa itu, tidak akan bisa untuk meningkatkan amal kepada Allah, ya. Jadi tidak akan ada kemajuan, Pak, kalau tidak ada rasa seperti itu. Apalagi kalau misalkan saya merasa gak punya dosa gitu kan, gak pernah salah, wah, orang mah cina orang yang terhormat gitu kan, saya bukan orang yang hina. Bisa jadi secara manusiawi dihormati, tapi di hadapan Allah kita direndahkan, dihinakan. Kita jangan hanya mencari kehormatan secara manusiawi, tapi yang harus kita cari juga adalah kehormatan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu yang paling penting. Ya. Wastahid ala yaraka maulaka hasunahaka. Juga kita dianjurkan untuk berusaha apa? Agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kita dalam posisi melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati Pak. Jangan sampai Allah itu melihat kita dalam keadaan melaksanakan kemaksiatan. Allah melihat kita dalam keadaan melakukan yang Allah benci kepada kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya. Wala yubqiduka haitsu amaraka. Tuh. Dan juga jangan sampai Allah melihat kita, ya, tidak kehilangan kita di posisi yang Ia perintahkan kepada kita. Ya. Jadi Allah merasa apa? Tidak merasa kehilangan pada saat kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi Allah tidak kehilangan kita, Pak. Contoh gini, kita sholat, tapi walaupun kita sholat, Allah tetap aja tidak merasa kehilangan. Ya, walaupun kita misalkan melakukan perintah Allah, ya, tapi Allah tidak merasa apa tah? Tidak merasa kehilangan pada saat misalkan kita melakukan perintah Allah. Artinya bagaimana? Ketika kita melaksanakan perintah Allah benar-benar disertai dengan kehusuan, ya, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ya, Pak? Gak bawa HP soalnya nih. 10 menit lagi, ya siaplah. Ya 20 menit tenan naon, ya orang mah ya hayu. Gak usah siap nggak ada ngekeunana gitu kan. Ya, lanjutlah, masih ada waktunya apanya. Kemudian walang takdiru ala dzalika illa bi antuzi'a auqatika. Dan kita berusaha, ya, kita diperintahkan oleh Imam Ghazali berusaha agar kita tidak apa tah? Tidak mampu melakukan hal itu. Ya. Jadi walang takdiru ala dzalika illa bi antuzi'u qatik. Jadi kita tidak akan mampu melakukan hal yang tadi, Pak. Apa diantaranya? Kita berusaha melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bagaimana caranya? Illa bi antuzi'u qatika, kecuali dengan cara kita bisa membagi waktu yang ada, ya, enggang waktunya. Akan untuk kesibukan kita, kalau kerja ya kerja gitu kan, gak mungkin kan. Makanya di sini kita jangan menjawab ketika ditanya kenapa kamu gak ngaji, sibuk. Nah, ya. Jadi jangan hanya menjawab karena kesibukan, itu salah. Sebenarnya ketika kita bisa mengatur, ya, kata Imam Ghazali, kita bisa membagi waktu, segala apa yang Allah perintahkan insya Allah bisa kita lakukan semua. Ya, pastilah. Kalau kerja di pabrik, misalkan dari pagi sampai sore, tetap aja waktu ibadah ada istirahatnya. Betul gak? Sholat duhur ada istirahatnya, ya. Apalagi kalau misalkan tahu kan pabrik itu mayoritas banyak muslim, pasti itu akan ada waktunya. Mereka tidak semena-mena mempekerjakan kita sebagai muslim untuk bekerja terus, gak mungkin. Pasti akan ada. Ya, makanya disinilah, ya,
kita harus bisa mengatur waktu supaya apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan tetap kita bisa laksanakan sesuai dengan aturannya. Contoh sholat. Sholat itu lebih afdol dilakukan tepat pada waktunya. Ya banyak. Tepat pada waktunya. Dulu waktu maghrib, sesibuk apapun hentikan kesibukan demi melaksanakan kewajiban. Itunya. Jadi jangan tunda-tunda lah gitu kan. Ini kan problem di masyarakat itu kan kadang ya alasannya kan pekerjaan kebanyakan. Nunda tanggung dewa maghrib dan isya gitu kan. Nah makanya kan gitu kalau dunia tak gitu ya, kita harus lebih mengutamakan duniawian. Boleh kita berusaha untuk mencari dunia, tapi tetap yang sangat diperhatikan tentang urusan akhirat. Itunya, sesibuk apapun tetap kita harus memperhatikan. Wa turattiba auradaka, tuh min sobahika ila masaika, seperti misalkan ya kita mengatur waktu, mendisiplinkan wirid dari mulai pagi sampai sore ya. Kita punya aurad, habis sholat wiridan, punya aurad khusus gitu kan. Mau kerjanya ada wirid khusus, baca ini baca itu Pak ya, sampai sore gitu terus ya. Kita harus bisa apa? Mendisiplinkan waktu. Jangan sampai kebaikan amal untuk akhirat justru diabaikan hanya alasan kesibukan dunia. Itu jangan menjadi alasan ya, karena semuanya bisa kita lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin, pasti bisa semuanya ya. Maka dari itu pasgi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika. Maka kata Imam Ghazali, perhatikan apa yang sudah dibebankan oleh Allah kepada kita. Seperti mana? Perintah-perintah Allah ya. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita dari mulai kita bangun dari tidur ya, sampai kita kembali misalkan ke tempat tidur lagi malam ini sampai malam esok gitu kan. Itu diatur oleh kita tanya, dijaga. Perhatikan tentang perintah-perintah Allah. Jangan sampai ada perintah Allah yang kita langgar, yang kita tinggalkan. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan semuanya jamaah yang hadir pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, terutama dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi ma yanfa'una wa zidna iman nafi'a. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayyatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma hdina wa kullana ya rabbana wa liya mursyida ila ma tuhibbu anna wa qad fawadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin wa alikna bis solihin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.